One TV1. Selain pemboikotan produk-produk Israel, wajib bagi kita, umat Islam di Indonesia, menolak kedatangan Coldplay untuk konser di Jakarta. Kami ingatkan kepada pemerintah dan penyelenggara, kalau kalian masih memaksakan konser Coldplay, jangan salahkan kalau kami juga akan berusaha mendatangi dan mengepung konser tersebut untuk sampai bubar. Karena apa? Karena Coldplay adalah pendukung propaganda LGBT. Dan Indonesia adalah negara demokrasi yang menolak adanya LGBT. Karena Indonesia negara demokrasi yang berketuhanan. Ingat, agama manapun menolak LGBT. Tolak konser Coldplay, batalkan konser Coldplay. Allahu Akbar. Teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita tahu bersama bahwa tanggal 15 November 2023 akan ada konser Coldplay yang diselenggarakan di GBK dan itu direstui oleh Mahfud MD, Menko Polhukam. Nggak tahu sekarang udah mengundurkan diri atau belum dari Menko Polhukam, dan juga atas persetujuan dari Sandiaga Uno sebagai Menkraf. Tapi kita tahu bersama bahwa konser ini juga ditolak oleh berbagai kalangan termasuk kaum muslimin dan harusnya ditolak di berbagai negeri. Kenapa? Karena di dalam konser ini mengandung, bahkan Coldplay sendiri itu jelas-jelas mendukung gerakan LGBT. Gerakan yang sangat menjijikkan, yang kalau kemudian gerakan ini didukung, apalagi kita Indonesia mayoritas muslim, ini sangat memalukan sekali. Nah, untuk itu kita sudah bersama salah satu tokoh dari CSIL ya, Pak ya. Yeah. Dari CSIL, Dewan Pakar CSIL Pak Mursalin. Personil leadnya band ini namanya Chris Martin. Band dari Inggris dan band ini dibentuk tahun 1997 dan sekarang ini kayaknya yang mau tur di wilayah Asia. Nah, untuk Indonesia tanggapannya Pak Mursalin dengan adanya band ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya percaya dan yakin bahwa konser pementasan grup band Coldplay ke Indonesia ini bukan sebagai tontonan biasa. Ya, ini adalah tontonan yang memang memprovokasi negara-negara yang dianggap menolak LGBT. Masuk akal. Ya. Dia terkenal menjadi pendukung band pendukung LGBT. Ya. Dan saya yakin bahwa Coldplay ini sudah ada kontrak tertentu untuk pentas di negara-negara yang untuk dalam berkampanye tentang LGBT itu. Maka sudah selayaknya umat Islam menolak seperti itu, tidak membiarkan para pejabat-pejabat ya mempermainkan. Sedangkan yang terlibat di situ adalah Menteri Kraf yang sekarang berrepresentatif menjadi aktivis di Partai P3, Partai Umat Islam. Apa tidak merasa jijik? Malu ya, lah. Mau seperti kayak gitu. Ya. Cobalah koreksi Anda itu masih muda. Ya. Jangan membawa negeri dalam kehancuran bencana seperti itu. Dan saya melihat juga Bapak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga menyetujui hal yang seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saya melihat ya beberapa orang, termasuk kalau tidak salah Bapak Mahfud, ini kita tidak terpengaruh terhadap terhadap masalah kampanye LGBT. Toh LGBT itu adalah suatu hal yang fitrah, kita tidak bisa menolak. Begitu katanya. Ini kan menunjukkan keawaman sekaligus ketololan. Allah, ya, membiarkan giat tentang LGBT itu. Ya. Jangankan orang yang beragama di negeri-negeri maju, ya, yang dia tidak pakai agama saja tahu bahwa kegiatan LGBT ini adalah kegiatan yang menjijikkan dan memalukan. Kalau itu mengatakan fitrah, dari mana mengatakan fitrah? Yeah. Apakah Allah menciptakan makhluk lain selain laki-laki dan perempuan sehingga ada makhluk LGBT? Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Betul. Aku ciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
dan kemudian mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkembang biak, maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Jadi ini mengada-ada. Manusia itu dilahirkan di dalam rahim itu, dari rahim ibunya. Itu pasti secara kedokteran sudah bisa mengetahui bahwa orang ini laki atau perempuan. Dilihat dari hormon, dilihat dari jenis kelaminnya. Apakah punya kelamin laki-laki, apakah punya kelamin perempuan. Bagi orang-orang yang mempunyai anak, ada ketidakjelasan misalnya di dalam kandungannya itu, kok ini kelamin tapi kok agak misalnya, tetapi bisa diketahui dari hormonnya, kemudian dioperasi terus menjadi tegasan bahwa dia ini laki-laki. Pergaulannya pun juga harus seperti laki-laki. Betul. Jangan dicampur adukkan tidur bersama yang perempuan. Inilah akibat dari pendidikan-pendidikan yang nggak benar, kemudian lahir banyak kalangan. Jadi ini penyimpangan, tidak ada fitrah. Apakah Allah akan melawan dari firman-Nya sendiri, mengatakan jelas mempunyai apa itu laki-laki dan perempuan, kemudian ada seperti ini. Maka kita harus menolak seperti kayak gini. Sadarlah ya wahai pejabat, janganlah mengganggu umat Islam di Indonesia yang ingin patuh kepada agamanya dikasih ujian-ujian seperti itu. Saya jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Mursalin tadi ya, bahwa quote and quote ini memang ada indikasi kuat bahwa band ini salah satu yang secara terbuka mendukung LGBT, dan beberapa kota di negara-negara yang lain ketika beliau ini konser, mereka ini konser, itu bahkan ada yang sampai ciuman sesama laki-laki. Ada yang di depan panggung ini melamar antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau itu band seperti ini nanti akan hadir di Indonesia, dan kemudian nanti kita khawatirkan akan ada adegan seperti itu, apakah tidak menjijikkan kita? Dan kalau misalnya itu disiarkan di TV, kita anak-anaknya mayoritas Muslim di negeri ini, nah ini apakah bukan menjadi kayak menghancurkan negeri ini secara terang-terangan gitu loh pemerintah. Nah maka tanggal 15 November nanti ini ada seruan dari para tokoh umat Islam. Umat Islam ingin mengadakan aksi di GBK pas saat konser itu. Pak Mursalin melihatnya gimana? Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan, kita sebagai orang Islam harus mendukung akal sehat. Ya. Dan banyak akal-akal sehat yang belum betul agama juga tahu bahwa itu ada penyimpangan. Betul Pak. Walaupun di negara mana saya tahu ada kepala negara yang dia ikut dalam LGBT, dia menyetujui seperti itu. Dia menyetujui pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kan mereka tahu kan bahwa pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki itu tidak akan menghasilkan anak. Perempuan sama perempuan tidak akan menghasilkan anak. Apakah itu akan diterus-teruskan? Oke lah, kita tidak bisa mencapai kebijakan-kebijakan meluruskan negeri-negeri di luar negeri yang memang gila gitu. Tapi di Indonesia kita tahu bahwa Pak Mahfud sedang mencalonkan cawapres dengan Pak Ganjar, dan sekarang menyetujui seperti itu. Akankah Bapak tidak khawatir banyak orang-orang Indonesia yang melihat, wah kalau cawapresnya menyetujui seperti ini, bagaimana kita akan coba masa kita mau pilih? Oleh karena itu kami menganjurkan kita seluruh kaum muslimin yang tidak menyetujui seperti itu, hanya tidak boleh sekedar di rumah, tidak keluar rumah, diam, terserah apa yang terjadi. Itu Anda masuk bagian orang-orang yang mendukung. Yang namanya turut menjaga. Kalau negeri kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, tidak bisa dialog, tidak bisa disampaikan hal-hal yang baik, memang turun ke jalan untuk menolak langsung, itu memang seolah-olah kayak dikehendaki mereka. Kalau kita tidak menginginkan, kemudian bertemu dengan benturan dengan orang-orang yang mengkampanyekan seperti itu, kan akan terjadi satu bentrok. Kita bukan masalah bentrok, tapi kita dengan keras menolak ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran tidak beradab kayak gitu. Dan ini adalah merupakan ibadah. Ya. Walaupun saya tidak
sempat ikut di demo kemarin, tapi saya sangat mendukung, saya hargain saudara-saudara kita yang bersusah payah, berkeringat, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan biaya hanya untuk sekedar menolak itu. Ini adalah bagian-bagian ya, supaya Allah menjaga negeri orang-orang yang ingin berbuat baik dan negerinya dijaga dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak Mursalin atas pencerahannya, dan kita mendapatkan masukan hari ini tentang. Nanti tolong disampaikan lagi kapan itu akan terjadi konsernya dan kapan saudara-saudara akan menolak, menghalangi. Tanggal 15 November 2023 di GBK, dan juga ada aksi yang akan dilakukan sama dengan hari yang sama dengan konser itu di GBK juga. Dan ini tentunya nanti juga masyarakat akan melihat, aparat pemerintah akan melihat, kalau ini dibiarkan dan tidak di stop konser ini, kemungkinan akan ada korban nanti. Karena ini akan terjadi bentrokan, kemungkinan besar ya. Kalau sama-sama ngotot. Kalau sudah terjadi bentrokan, siapa yang disalahkan? Tentu pemerintah, karena tugasnya Pak Polisi kan mengayomi, melindungi, melayani. Kalau tidak bisa mengayomi masyarakat, apalagi ini bandnya bukan band Indonesia nih, band Inggris gitu loh. Maka tentu kita harus melihat ini secara proporsional dan tentu dengan akal sehat seperti yang Pak Mursalin tadi sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita adalah negara Indonesia dengan mayoritas penduduk yang muslim gitu. Tentu dengan mayoritas penduduk muslim itu value atau nilai-nilai keislaman harus dijadikan dasar bagi segenap elemen anak bangsa untuk bersikap bahkan bertindak. Nah, dalam konteks ya negara dengan mayoritas penduduk yang muslim, nilai-nilai atau value keislaman itu tentu tidak membolehkan kita untuk mensyiarkan hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Tentu hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Yang dilarang oleh Allah itulah kemungkaran. Dan kita tahu di antara kemungkaran yang itu masuk kategori dosa besar adalah perilaku yang dilakukan oleh kaum dari Nabi Lut, atau kita kenal dengan liwat. Dan hari ini perilaku yang menjijikkan itu justru didemonstrasikan sebagai sebuah style atau gaya hidup. Dan bahkan gaya hidup itu hari ini sudah mewabah menjadi penyakit yang menular, yang kemudian dikenal dengan istilah LGBT. LGBT, lesbian, bisek, apalagi itu? Gay, bisek, dan Bencong. Transgender ya, Bencong. transgender. Nah, sebentar lagi di negara kita, di Indonesia, di Jakarta, di GBK itu akan ada konser Coldplay, dan disinyalir grup band asal Inggris ini Inggris bener ya? Nanti dipotong ya. Grup band asal Inggris ini membawa misi bendera pelangi ya, ini LGBT, dan memang ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa grup musik ini coraknya adalah corak yang pro terhadap LGBT gitu. Karena itu kita harus punya sikap untuk melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini dengan mencegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Konser itu sendiri di tengah derita yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, tentu ini adalah tindakan yang tidak punya empati. Jadi cukuplah Arab Saudi yang melakukan gelaran season ya, pesta-pesta ketika Palestina sedang dibantai oleh Zionis Israel, kita jangan ikut-ikutan. Ya, berpesta pora, jingkrak-jingkrak, bahkan ikut mensyiarkan aktivitas LGBT dengan adanya konser musik Coldplay ini ya. Nah, karena itu kita harus berperan aktif untuk mencegah kemungkaran ini. Mencegahnya yaitu dengan apa? Berupaya agar konser ini tidak terjadi, karena tidak ada maslahatnya. Yang ada mudorotnya. Saya sangat kecewa gitu ya ketika ada petinggi di Republik ini, misalkan Menteri Politik Hukum dan Keamanan ya, termasuk
menteri yang menaungi dalam konteks acara ini, Menparekraf ya, Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri-menteri ini justru pasang badan terhadap konser yang tidak memberikan dampak positif bagi bangsa kita, dan justru mengkonfirmasi kita ini tidak punya empati kepada saudara kita yang ada di Palestina yang hari ini sedang mengalami penderitaan. Ya, karena itu kita harus bersatu untuk menolak konser ini. Dan kita harus memberikan pesan kepada pemerintah negeri kita yang mayoritas muslim ini tidak rela, tidak ridho kalau negeri ini justru menjadi ajang promosi musik-musik yang di dalamnya terkandung syiar-syiar kemungkaran. Ya, ini LGBT tadi begitu. Dan ini bukan rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan umum. Dan justru saya khawatir kalau pemerintah pasang badan dan konser ini tetap dilakukan. Mohon maaf sekali lagi. Bisa saja empati saudara-saudara kita kaum muslim di negeri ini, di Indonesia, terhadap saudara kita di Palestina, dan kebencian ya terhadap kebiadaban Zionis Israel itu bisa saja nanti justru ditumpahkan di konser itu. Alih-alih dapat cuan ya dari tiket-tiket itu, bisa meningkatkan entah itu PAD atau yang lainnya, justru nanti akan terjadi kerusuhan. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, kalau terjadi kerusuhan, siapa yang rugi? Bangsa kita, negara kita, rakyat kita, umat kita. Grup band ini mah dia cabut balik ke negaranya, dia nggak peduli lagi. Dia datang juga sudah dibayar, ada kontraknya. Nah, kita moralnya rusak, persatuan bangsa kita rusak, apalagi di tengah kontestasi mau pemilu begitu loh. Harusnya di tengah kondisi yang seperti ini justru kita meredamkan diri kita dengan kegiatan yang penuh dengan kedamaian. Tidak perlulah konser-konser jingkrak-jingkrak apapun. Saya mau menegaskan ini kenapa? Karena ada kengototan baik dari panitia dan juga otoritas pemerintah untuk menyelenggarakan acara ini. Mereka tidak pernah memikirkan sikap batin kita umat Islam yang hari ini sedang berduka, berkabung dengan musibah, bencana yang dialami saudara kita di Palestina akibat kebiadaban Zionis Israel. Dan ingat, ini ada pesan Zionisme dalam syiar-syiar LGBT ini. Jadi itu yang harus diperhatikan. Saya, Ahmad Kozinuddin, advokat, tegas meminta kepada panitia untuk membatalkan acara ini, dan juga kepada pemerintah untuk tidak membackup. Kalau mau membackup itu backuplah rakyat yang hari ini banyak kesulitan hidupnya. Kalau mau membackup, backuplah ya kondisi negara kita agar tegak lurus, tidak ada kecurangan dalam proses pemilu, tidak ada ketidakadilan, tidak ada orang yang muka badak sudah melanggar ya etik sebagai hakim tapi tidak juga mundur dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman misalnya begitu. Itulah yang harusnya didorong untuk mundur. Jangan pasang badan untuk LGBT, pasang badan untuk konser Coldplay, pasang badan untuk hal-hal yang jelas bermaksiat. Ingat, bukan hanya pertanggungjawaban dunia. Di akhirat, kalian, wahai penguasa, nanti tidak punya kekuasaan. Dan di akhirat, kalian tidak bisa ya menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan standar dunia. Standarnya adalah syariat. Standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan legitimasi meskipun seujung kuku untuk membenarkan konser maksiat Coldplay yang membawa syiar LGBT ini. One Kawan TV 1